Tidak usah. 这个食多個啊，整多個豬雜湯添啊！大家好，和我一起回来. Yang artinya, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jul. Pada video kali ini, saya akan membahas alur cerita dari sebuah film yang diangkat dari kisah nyata yang terjadi di Makau. Film yang berjudul The Untold Story ini dirilis pada tahun 1993. Tidak lupa saya mendoakan kalian agar kalian selalu sehat dan bahagia. Tanpa perlu banyak basa-basi, mari kita mulai saja alur filmnya. Film dimulai dengan latar belakang Hong Kong 1978. Terdapat dua orang pria yang baru saja selesai bermain mahjong. Akan tetapi mereka berdua beradu mulut karena pria berbaju hitam yang bernama Keong tidak terima dan terus menolak untuk membayar $20.000 sesuai kesepakatan di awal permainan. Tiba-tiba, Keong pun dihajar oleh pria itu hingga Keong jatuh tak berdaya. Setelah itu, pria ini menuangkan bensin di tubuhnya dan membakarnya hidup-hidup. Dan inilah The Untold Story. Singkat cerita, kita dibawa ke tahun 1986 di negara Makau. Terlihat dua bocil sedang bermain di pesisir pantai dengan ibunya. Di saat ibunya sedang sibuk mencari kerang, salah satu anak tidak sengaja menemukan sebuah kantong besar yang sangat bau. Ternyata, karung tersebut berisi potongan tubuh manusia yang sudah dimutilasi entah oleh siapa. Lalu dengan cepat, para polisi dan wartawan mulai datang ke tempat itu untuk memeriksa lokasi penemuan potongan tersebut. Polisi-polisi tersebut terdiri dari Robert, Kong, Bull, dan polisi wanita bernama Bu. Karena masih junior, Bu sama sekali tidak siap dengan apa yang ia lihat. Sampai akhirnya inspektur atasan mereka yang bernama Lee langsung turun tangan. Sin lalu menunjukkan kepada salah satu restoran yang dipimpin oleh pria bernama Wong. Pria ini yang kita lihat tadi di awal film. Bisa dikatakan restoran yang ia miliki tergolong melegenda, dan semua itu terlihat dari para pelanggannya. Restoran bernama 8 Keabadian memiliki salah satu makanan terbaik sejenis dimsum, dan juga disukai oleh banyak orang. Tentu saja dia tidak menjaga restorannya sendirian. Ia dibantu oleh perempuan bernama Pearl untuk menjadi kasir dan pelayan. Ya, double job, seperti kalian tapi bayarnya sama. Tak berselang lama, datanglah pria yang ingin melamar kerja setelah melihat lowongan di depan restoran. Tanpa basa-basi, ia menunjukkan skill memotongnya dan ia diterima saat itu juga. Setelah itu, Wong pun meninggalkan restoran untuk pergi ke pengacara. Wong ingin menyelesaikan berkas-berkas kepemilikan dari restoran tersebut. Wong mengaku sudah membeli restoran itu seharga $180.000 kepada pria bernama Cheng Lam. Tetapi permintaan itu ditolak karena si pengacara membutuhkan tanda tangan dari pemilik sebelumnya alias Cheng Lam. Singkat cerita, malam pun tiba. Restoran Won pun sudah tutup dan ia bermain mahjong bersama teman-temannya. Hal itu dilihat si pegawai baru yang menginap di restoran tersebut. Namun di tengah permainan, pegawai itu melihat Wong melakukan trik kecurangan hingga akhirnya Wong menang taruhan. Wong pun dengan senang mengantarkan teman-temannya keluar restoran karena senang mendapatkan banyak uang. Tapi tiba-tiba pegawai itu mengatakan kalau Wong menang karena curang. Wong pun akhirnya marah dan pergi tanpa memperdulikannya. Sin lalu berganti ke polisi Bu dan Bull yang sedang mencari tahu jasad siapa yang sudah dipotong-potong. Dan setelah berjam-jam, akhirnya Bull menemukan sidik jari yang cocok. Inspektur Lee yang memantau kasus itu pun juga diberitahu oleh Bu dan Bull bahwa sidik jari tersebut milik seorang wanita bernama Chun. Dan dari situlah Bu menemukan fakta bahwa Chun adalah ibu angkat dari pemilik restoran 8 Keabadian yang sudah berdiri sejak lama. Lalu Sin kembali lagi ke restoran, di mana Pearl mendapatkan kiriman surat untuk orang yang bernama Cheng Lam. Tapi tiba-tiba pegawai baru itu malah curhat kalau semalam Tuan Wong curang dalam permainan mahjongnya pada tadi malam. Sialnya curhatan itu didengarkan oleh Wong dan ia menatap mereka berdua dengan tatapan tajam. Karena gak bisa menahan amarahnya, Wong tiba-tiba mengajar pegawai baru tersebut dengan tusukan nota yang menancap di matanya. Tidak sampai di situ, Wong mengambil centong untuk mengajar pegawai itu tanpa ampun.
Dan akhirnya ia mengambil pisau daging dan mengakhiri pria tersebut. Lalu Wong mengunboxing pegawai tersebut dimulai dari perut, lalu memotong tangan hingga mengeluarkan jeroan dari pegawai itu. Setelah selesai mengunboxing pegawai tersebut, ia menggiling daging sehalus mungkin. Sedangkan untuk tulang-tulang yang tersisa, Wong langsung membuangnya di tempat sampah di depan restoran. Sepanjang malam, Wong mengolah adonan dimsum sebaik mungkin, tanpa modal dan tanpa keluar uang. Ia terus meracik adonan tersebut agar menjadi dimsum terenak yang pernah ia buat. Bisnis tanpa modal. Singkat cerita, pagi pun tiba. Dimsum daging manusia itu pun secara terus-menerus dipesan oleh para pelanggan. Salah satu pelanggan setia restoran itu pun mengatakan bahwa dimsum kali ini benar-benar mantap. Tak lama setelah itu, datanglah Bull, Bo, dan Kong datang ke restoran itu. Di sana, Wong ditanya oleh para polisi itu. Wong pun mengaku kalau dulu ia sempat bekerja sebagai pegawai sampai suatu ketika Wong membeli restoran itu dari pemilik lamanya yang sudah lelah mengurus usahanya. Pearl yang ketakutan pun mengatakan kepada Bo kalau ia sering menerima surat yang tertuju kepada Cheng Lam. Tapi tanpa sadar, perkataannya itu sudah didengar oleh Wong. Tanpa berlama-lama, para polisi itu pun merasa cukup dan pergi dari restoran tersebut. Apalagi mereka juga diberi oleh-oleh untuk dimakan bersama di kantor polisi. Malam pun tiba. Wong yang sedang mempersiapkan penutupan restoran diajak berbincang oleh Pearl. Lalu Pearl mengatakan bahwa ia ingin resign dari restoran tersebut. Tapi tiba-tiba Wong pun menyekap Pearl dan tidak membiarkannya pulang, sebab ia sudah mendengar segala perkataan Pearl tadi siang. Akhirnya Pearl pun disiksa dan di-finish him dengan sadis oleh Wong. Akhirnya nasib Pearl sudah seperti nasib pegawai baru, yang mana tulang-tulangnya juga dibuang ke tempat sampah. Esok paginya Wong membuka lowongan untuk posisi kasir dan pelayan. Tapi ia tak menyangka kalau hari ini restorannya didatangi oleh lebih banyak polisi. Tanpa banyak basa-basi, Inspektur Lee memeriksa setiap sudut di tempat itu, dan ia menemukan foto-foto keluarga. Tapi saat ditanya, Wong mengaku kalau foto-foto tersebut adalah foto dari pemilik sebelumnya yang sudah imigrasi ke Kanada. Beruntungnya, Inspektur Lee tidak menangkap Wong karena bukti-bukti yang belum terlalu kuat. Dan dimulai dari situlah, Wong mulai tidak tenang sampai-sampai ia menyuruh para pelanggannya untuk pulang dan Wong pun segera menutup restoran lebih cepat. Dan hal itu membuat para polisi curiga. Apalagi Inspektur Lee juga diberitahu oleh pengacara terkait bahwa restoran tersebut masih tercatat atas nama Cheng Lam. Kemudian scene berganti kepada Wong yang sedang berpikir, dan ia mulai merencanakan sesuatu. Segala kartu identitas dan foto-foto mereka langsung dibungkus menggunakan plastik berwarna merah dan membuangnya ke pembuangan sampah. Jelas saja perbuatan itu membuat polisi yang memantau merasa semakin curiga. Inspektur Lee yang ikut turun tangan lalu menyuruh Bo dan Bull untuk terus mengikuti truk sampah tersebut. Sedangkan di sisi lain, mereka mulai menyadari kalau Wong bersiap pergi dari restorannya. Dan benar saja, Wong langsung menaiki taksi tanpa diketahui jelas akan pergi kemana. Di lain sisi, Bo dan Bull pun sudah tiba di tempat sampah. Maksudnya di tempat pembuangan sampah. Untuk memecahkan kasus, ia harus mengobok-obok sampah yang bau busuk. Untung saja Bo segera menemukan plastik warna merah yang akan dibawa sebagai barang bukti. Singkat cerita, taksi yang dinaiki Wong sudah tiba di suatu tempat. Ternyata Wong berniat pergi dari Makau, alias kabur dari kejaran polisi. Awalnya memang terlihat aman, sampai akhirnya Wong terjeduk oleh Inspektur Lee dan Wong pun berusaha kabur sebisa mungkin. Namun pada akhirnya ia tertangkap dan pasrah karena sudah dikepung oleh banyaknya polisi. Tanpa basa-basi, Wong pun langsung dibawa ke markas mereka sampai-sampai para wartawan sudah berkumpul. Pada saat ini, Wong sudah jelas berbohong karena paspor milik Cheng Lam masih berada di Makau. Sedangkan ia sempat berkata bahwa mereka sudah imigrasi ke Kanada dan kabur entah kemana. Terlebih, polisi menemukan fakta bahwa Cheng Lam memiliki saudara bernama Cheng Pun yang sedang dipenjara. Dari sinilah nasib Wong semakin memburuk tanpa diketahui oleh siapapun.
Apalagi Cheng Pun sudah mendengar kabar dari polisi bahwa Cheng Lam tidak diketahui keberadaannya akibat ulah Wong. Seperti tradisi penjara pada umumnya, maka dari itu seluruh tahanan itu pun langsung menghajar Wong tanpa ampun dari arahan Cheng Pun sebagai pemimpin. Apapun aktivitasnya, para tahanan tidak akan membiarkan Wong untuk beraktivitas dengan tenang. Mulai dari wajah yang dimasukkan ke toilet oleh para tahanan sampai dikencingi oleh Cheng Pun. Wong tetap tidak mau menjelaskan perbuatannya. Sampai-sampai Wong pun sudah mendapatkan luka dalam dan ia pun kencing sampai mengeluarkan darah. Anjing, sakit bedah. Di saat waktunya tidur pun, para tahanan masih belum puas dan masih mengajar Wong tanpa ampun. Akibat siksaan yang diterimanya, Wong pun mencoba bunuh diri dengan cara menggesekkan pergelangan tangannya menggunakan besi. Dan dengan bagongnya, ia menggigit urat nadinya di depan salah satu tahanan. Anjing, ngilu. Seiring berjalannya waktu, terkuaklah siapa Wong sebenarnya. Pada tahun 1978 di negara Hong Kong, ia sempat dipenjara dengan nama Cai Lang Seng akibat membakar seorang pria bernama Keong di sebuah apartemen. Tapi setelah bebas, ia melarikan diri ke Makau dan mengganti identitasnya dengan nama Wong. Alhasil, Wong pun terus diancam oleh Inspektur Lee yang sudah gregetan dengan si Wong sejak awal. Akhirnya, Inspektur Lee mendapatkan ide agar Wong disuntik obat halusinasi selama 3 hari berturut-turut dan ia tidak akan dibiarkan tidur sama sekali. Tidak hanya sampai di situ, Wong juga disuntikkan cairan yang membuat kulitnya bengkak agar ia tidak bisa rebahan. Nah, ini yang saya suka. Psikopat disiksa dulu, bukannya langsung dikasih hukuman mati. Sampai akhirnya Wong mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Pada beberapa bulan yang lalu, Wong memang bekerja di restoran itu sebagai juru masak dari keluarga Cheng Lam. Keluarganya pun juga terlihat bahagia sekali tanpa adanya stres yang menemani. Namun pada hari itu, Cheng Lam bersama teman-temannya baru saja kalah bermain mahjong. Dan permainan ini dimenangkan oleh Wong yang mana ia langsung memaksa Cheng Lam untuk membayar uang sebesar $180.000. Wow, angka yang sangat besar. Akan tetapi Cheng Lam tidak sanggup membayarnya dan ia terus menuduh bahwa Wong sudahlah berbuat curang. Alhasil terjadi pertikaian yang terus-menerus tanpa kata damai. Sampai-sampai Wong tidak bisa menahan emosinya. Setelah mengajar Cheng Lam sampai berdarah, Wong langsung menahan salah satu anak mereka pada malam itu. Kejamnya lagi, Wong membunuh anak tersebut di hadapan Cheng Lam dan anak-anaknya yang lain. Begitu juga dengan istri Cheng Lam serta anak-anak yang masih kecil juga dibantai satu persatu. Anjir, kejam banget bro. Ingat ya, ini kisah nyata bro. Saking kejamnya, anak yang terakhir sempat mengompol pada saat itu. Tetapi tetap saja Wong tidak merasa peduli. Sampai pada akhirnya restoran itu menjadi tempat jagal dan ibu angkat dari Cheng Lam pun juga menjadi korban kesadisannya. Karena sudah terlanjur, Wong pun memutuskan untuk mengolah daging mereka sampai tak tersisa. Namun bedanya, di malam itu, ia membuang sisa tubuh mereka ke laut tanpa diketahui oleh siapapun. Dan keputusan itulah yang menjadi petunjuk atas perbuatannya sendiri. Dengan ditemukannya potongan tubuh dari ibu angkat Cheng Lam. Atas pengakuannya itu, Wong pun ditahan sebagai pembunuh kelas kakap, sekaligus tahanan tingkat ekstrim. Akan tetapi, pada malam itulah, ia melakukan percobaan bunuh diri sekali lagi. Yang kali ini percobaannya itu terbilang sukses. Dan film pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil dari video kali ini adalah jangan mudah tersulut api emosi pada diri kita. Tetaplah tenang meskipun marah dan jangan melakukan tindakan apapun ketika marah. Karena itu akan merugikan orang lain maupun diri kita sendiri. Saya Jul undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya.